Saya mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Bahagia sekali hari ini bisa kembali berbagi ya kepada semua peserta webinar tentang PBQ, Project Based on Quran, yang menjadi pendekatan kurikulum dari sekolah kami yang tercinta, SMP IT dan SMA IT Insan Mandiri Cibubur. Juga saya ucapkan salam hormat kepada guru kita semua. Nanti setelah saya ada Ustadz Hamzah Alatas yang juga akan memberikan penguatan ya, terhadap konsep Project Based on Quran ini atau PBQ ini. Nah, saya izin share screen ya. Oke, sudah terlihat ya, Dimas? Ya, sudah Pak Munif, silakan dimulai ya. Ya. Jadi poin pentingnya adalah bagaimana kita akrab sekali dengan Al-Quran yang menjadikan Al-Quran itu solusi dari semua masalah kehidupan. Nah, Bapak Ibu yang terhormat, anak-anakku semua, kita tahu sekarang kita sudah masuk ke abad 4.0 ya. Masyarakatnya itu dikenal dengan nama Society 5.0. Luar biasa abad ini ya, macam-macam, serba otomatis, Internet of Things, kemudian cyber physical system, orang sudah diganti dengan hologram gitu, bahkan diganti dengan artificial intelligence. Di satu sisi kita bilang bahwa abad ini semua dipermudah, tapi ternyata punya dampak negatif yang luar biasa juga. Nah, sampai dalam sebuah jurnal ditulis dampak negatif itu terkenal dengan nama VUCA. VUCA itu singkatannya. Mulai dari volatility sampai ambiguity. Inilah zaman yang penuh kerentanan. Rentan sekali. Ya kan? Kemudian ini juga dikenal dengan sekarang ini zaman yang penuh ketidakpastian. Bayangkan. Juga rumit dan membingungkan. Ini luar biasa. Mungkin pernah dulu kita baca apa itu ramalan Ronggo Warsito ya, zaman edan. Nah, itu mungkin sekarang ini ya kan. Nah, karena itu sebenarnya yang akan mampu melewati era VUCA ini, dampak negatif 4.0, ini sebenarnya sudah dijelaskan. Nah, label mereka adalah umat terbaik. Nah, umat terbaik. Pertanyaan besarnya adalah siapa umat itu yang akan bisa menghadapi era VUCA dan mungkin dampak-dampak negatif yang lain seterusnya ila yaumil qiyamah sampai akhir zaman. Nah, ternyata di Al-Qur'an di surat Ali Imran ayat 110 sudah dijelaskan di situ. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Jadi sebenarnya umat yang terbaik itu adalah muslimin. Kita semua ini. Jadi kalau manusia itu dikenal dengan khalifatul fil ard, gunung sudah tidak sanggup menjadi khalifah. Langit juga begitu, malaikat juga begitu. Manusia sanggup menjadi khalifatul fil ard. Karena manusia ini tidak homogen, tapi heterogen, banyak ragam, suku, ras, agama, dan lain-lain. Memang Allah menjadikan seperti itu, maka siapakah di antara mereka yang terbaik? Ternyata Al-Quran memberitahu kepada kita semua bahwa umat terbaik adalah muslimin kita. Masalahnya, apakah syarat-syarat menjadi umat terbaik itu sudah kita dapatkan, sudah kita raih? Nah, ini pertanyaannya. Nah, jadi sebagai pengantar ini,
ada satu buku yang keren sekali ya, yang ditulis oleh Muhammad Umar Chapra, ini dari Pakistan. Ya, jadi di situ dijelaskan penyebab decline ya, the cause of decline and the need for reform. Jadi inilah kemunduran umat Islam. Buku ini cukup detail menjelaskan mulai dari akar permasalahan sampai juga solusinya tentang kemunduran umat Islam. Nah, saya coba merangkumnya. Nah, ini bisa dikatakan ada 8 yang tiba-tiba umat Islam meninggalkan syarat-syarat menjadi umat terbaik yang sudah dijelaskan di Al-Quran. Nah, oleh Prof. Umar ini dijelaskan, inilah penyebab mundurnya umat Islam. Yang pertama, meninggalkan Al-Quran. Jadi hati-hati sekali ketika ada komunitas, anak kita ikut, tapi tujuan dari komunitas itu meninggalkan anak kita, menjauhkan anak kita dari Al-Quran, maka itu hindari. Yang kedua adalah rusaknya ulama dan pimpinan umat atau pimpinan umat. Nah ini kritik terhadap para ulama. Ya. Jadi ada kriterianya ya, ulama yang menjadi masalah itu apa. Nah kita mungkin sekarang sudah mengetahui betul ya. Ternyata ulama punya andil juga menjadi penyebab kemunduran orang Islam atau umat Islam. Ulama yang bagaimana? Nah ini sebetulnya harus kita tahu. Yang kedua adalah kemerosotan moral, akhlak. Itu luar biasa. Nah, nanti saya akan kasih data-data riset lagi. Yang keempat adalah, nah ini, Islam tiba-tiba menjadi satu entitas yang dogmatis. Penuh doktrin, orang nggak boleh tanya, bayangkan. Akhirnya fanatik dan ujung-ujungnya memunculkan faham takfiri. Kalau tidak sama konsepnya, fahamnya dengan yang bersangkutan, maka orang lain akan diberi label kafir. Itu faham takfiri. Nah ini yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Itu. Padahal kalau kita tahu bagaimana strategi dakwah Rasulullah SAW ketika awal pertama beliau diangkat menjadi Rasul di masa sulit yang ada di Mekah maupun di Madinah, itu benar-benar membuka peluang, membuka tanya jawab, ya kan, membuka kemungkinan-kemungkinan kalau ada yang ingin ditanyakan kepada seluruh umatnya. Bahkan Rasulullah kalau berbicara itu dicocokkan ini dengan siapa yang bertanya. Kalau orang Badui yang bertanya, jawabannya adalah selevel pemahamannya orang Badui. Kalau orang pinter yang bertanya sama Rasulullah diberikan jawaban yang sama selevel. Ini artinya apa? Benar-benar Islam itu adalah agama yang terbuka, ya kan? Bukan berarti tidak boleh bertanya ini itu berupa dogma-dogma yang kaku, itu tidak. Yang kelima, kalau dari uraian Prof. Umar ini adalah menurunnya aktivitas intelektual dan sains. Nah, ini Bapak Ibu yang terhormat. Itu patokannya kalau kita belajar sejarah abad 12 ya. Jadi abad 12 sampai sekarang ini itu terjadi penurunan yang luar biasa. Tapi di abad 12 dan sebelumnya yang namanya dunia intelektual dan sains itu orang Islam yang memegang. Banyak sekali. Nanti saya akan kasih contoh-contohnya. Seperti kemarin ya, dunia memberikan ucapan terima kasih kepada Ibnu Hayyan, penemu optik ya, itu malah komunitas dunia yang merayakan itu, luar biasa. Itu orang Islam. Kemudian yang keenam adalah menurunnya kepedulian kepada fakir miskin. Nah ini, jadi sudah tidak peduli terhadap orang fakir dan miskin. Yang ketujuh adalah menurunnya keseimbangan ekonomi muslimin. Yang kaya-kaya, yang miskin-miskin itu. Seperti lagunya Pak Haji Omairama itu. Dan yang kedelapan adalah pemahaman bahwa Islam itu agama untuk akhirat saja, dunia tidak. Nah, padahal kalau kita berdoa ya, itu untuk kebaikan kita di dunia dan di akhirat. Nah, jadi inilah poin-poin yang saya pikir penting sebagai dasar.
kenapa umat Islam mundur. Nah, ini tadi contohnya ya perkembangan sains, lihat. Jadi 41% negara-negara mayoritas Muslim itu punya kontribusi hanya 5% untuk perkembangan sains modern. Nah, sedangkan kalau yang negara non-Muslim, Inggris katakanlah, Inggris itu nggak sampai 1% dari populasi di dunia, tapi menyumbangkan 16%. Nah, saya kasih contoh satu negara aja. Kalau ambil negara yang lain banyak sekali. Nah, ini fakta. Indeks penghasilan negara juga begitu. Ternyata yang paling banyak negara-negara masuk dalam kategori negara miskin itu adalah negara yang paling banyak orang Islamnya. Pakistan, Sudan, Mesir, Bangladesh, dan lain-lain. Kalau khusus negara kita Indonesia, jumlah orang miskin itu kalau di Zoom, itu tetap yang terbanyak muslimin, orang-orang Islam. Nah, ini fakta. Nah, ini juga begitu dalam perkembangan ilmu pengetahuan ya. Ini pemegang hak cipta, mind map. Mind map itu cara mencatat. Ini Tony Buzan. Ya kan? Tapi ketika kita berdiskusi sama beliau waktu masih hidup, belajar dari mana dia? Nah, ini Tony Buzan seperti ini. Ini mind map ya. Jadi cara mencatat yang dengan gambar-gambar, dengan peta pikiran ya, dengan ikon, warna dan lain-lain. Ini disukai sekali sama otak. Nah, kalau kita dulu kan mencatatnya linier. Nah, ternyata ilmunya dari sini, Leonardo da Vinci. Ini tahun 1500. Nah, dalam kajian diskusi, kita ingin tahu Leonardo da Vinci ini belajar menulis mind map itu dari siapa. Ini saya tunjukkan gambar-gambar Leonardo da Vinci. Ini catatannya da Vinci, lihat. Luar biasa, pakai gambar semua. Nah, ini susah mendapatkan data ini ya. Tuh. Ini bayi dalam rahim ya kan. Nah, ternyata Da Vinci belajar sama Avicenna. Nah, Avicenna adalah Ibnu Sina, nah, seorang intelektual Muslim ya. Ini hidup pada 1980 sampai 1037. Lihat ini, bagaimana Ibnu Sina ketika mencatat catatan-catatannya dalam ilmu kedokteran, filsafat dan yang lain-lain itu semuanya dalam bentuk mind map. Nah, lihat ini karya-karya Ibnu Sina semua dengan mind map, dengan gambar. Nah, tuh lihat Bapak Ibu, luar biasa. Nah, ini. Nah, sehingga kalau kita lihat ada garis bilangan yang hilang ya. Awalnya Ibnu Sina begitu, lalu tiba-tiba Leonardo da Vinci, tiba-tiba copyright-nya, hak ciptanya di Tony Buzan. Nah, sayang sekali kan mestinya orang Islam yang memegangnya kan. Itu. Nah, ini salah satu fakta. Demikian juga tentang tadi itu, keruntuhan moral ya kan. Nah, ini ada dua orang ahli ya, Rehman dari Turki sama Husin Askari ini dari Mesir ya. Beliau di kampus yang sama, George Washington University, meneliti akhlak negara, masyarakat di sebuah negara. Ada 14 kriteria, yang mana 14 kriteria itu diambil dari Al-Quran. Nah, cuman ketika di launching ini untuk diteliti, para peneliti tidak mengatakan sumber kriteria ini dari Al-Quran. Dari 208 negara. Kita lihat ini, siapa yang paling tinggi masyarakat di negara yang berakhlakul islami gitu. Punya Islamic value. Ini kita lihat ini. Tuh, yang pertama New Zealand, kan? Luxembourg, Irlandia, Finlandia, sampai ke urutan 14 itu nggak ada negara nggak ada negara yang Muslim ya, semua non Muslim. Nah, baru Malaysia urutan ke-38, lalu Kuwait 48. Nah, kita lihat ini. Nah, ini Saudi Arabia aja urutan ke-131. Indonesia ada di 140. Bahkan yang paling rendah ya sudah Somalia, Sudan, Yaman itu luar biasa di urutan yang paling rendah. Nah, ini fakta ya sekali lagi. Nah, ini juga di bidang pendidikan. Yang tengah itu Prof. Mina Hattori dari Nagoya University. Disertasi beliau karena beliau dari FKIP ya, itu sekarang dijadikan konsep kurikulum di seluruh Jepang. Padahal beliau konsep itu dalam disertasinya, penelitiannya di Pondok Pesantren Gontor Indonesia dan Pondok Dinia Putri Padang Panjang. Luar biasa. Dasarnya adalah Quran Surat Al-Jum'ah ayat 2. Nah, poinnya adalah
struktur dari kurikulum, nah ini sesuai dengan Al-Quran adalah bacakan ayat-ayat Allah. Nah, oleh Prof. Mina ini dimunculkan menjadi membaca ayat-ayat Allah itu adalah kontekstual. Jadi kalau mau ngajar kurikulumnya itu dari kontekstual, dari masalah-masalah real yang dihadapi oleh anak-anak kita. Kemudian sucikan jiwanya. Harus ada materi yang penting sekali untuk menyucikan jiwa, namanya karakter building. Bayangkan, budi pekerti, akhlakul karimah. Kemudian baru ajarkan kitab, baru tekstual, teori-teori itu baru penting diolah, ya kan? Setelah kita tahu problem, disucikan jiwanya, baru kita belajar tentang tekstual. Dan yang terakhir adalah hikmah. Hikmah adalah punya benefit, punya manfaat, ya kan? Percuma kita ngajarin materi-materi tapi tidak kelihatan langsung bermanfaat. Nah, karena itu seperti tadi pengantar ya, siswa-siswa SMP IT dan SMA IT Insan Mandiri Cibubur bagaimana mengerjakan proyek Baik, mohon maaf sebelumnya mungkin Pak Munifnya terdapat sedikit kendala. Mohon ditunggu sebentar ya, Ayah Bunda. Baik, sudah kembali Pak Munif ya. Ya, kelihatan ya. Oke. Minta maaf ya, terlempar ini. Sudah kelihatan ya, Dimas? Sudah Pak Munif, silakan dilanjut. Oke. Ya. Nah, saya lanjutkan lagi. Nah, atas dasar Quran surat Al-Jum'ah ini, maka struktur kurikulum pendidikan itu luar biasa. Nah, sayang kok yang menggunakan itu Jepang ya, nah, bukan di kita gitu. Nah, ini salah satu fakta Bapak Ibu peserta webinar bahwa Islam itu punya value yang luar biasa sebetulnya. Nah, sehingga di sekolah kami, di boarding Islamic boarding school kami, Insan Mandiri Cibubur, kita sepakat bahwa desain kurikulum pondasinya itu harus tepat, ya kan? Nah, kita sepakat menggunakan Al-Quran sebagai pondasi pendekatan kurikulumnya yang kita namakan Project Based on Quran atau PBQ. Apa itu? Yaitu pendekatan kurikulum berbasis project yang menggunakan dalil-dalil Al-Quran untuk menyelesaikan masalah kehidupan ini. Jadi seperti Quran surat Al-Jum'ah, Bapak Ibu, awalnya adalah problem. Bagaimana belajar itu anak nyelesain masalah dengan sebuah proyek, tapi basicnya, pemikirannya, motivasi untuk menyelesaikan masalah itu dari Al-Quranul Karim. Karena kita tahu Al-Quran itu adalah guidance, petunjuk yang punya kebenaran mutlak. Kalau teori-teori dari manusia itu pasti mempunyai kebenaran relatif, tapi untuk Al-Quranul Karim ini punya kebenaran mutlak sampai akhir zaman nanti. Lihat Bapak Ibu apa yang tidak dibahas di Al-Quran, mulai sains, sosial, ekonomi, teknologi, lingkungan, politik, kesehatan, astronomi, filsafat, pendidikan itu sendiri, bahasa, bumi, sejarah, akhlak, dan lain-lain. Nah, karena itu inilah PBQ konsepnya. Jadi kalau kita di sekolah boarding biasanya itu hanya terbatas pada 3 lantai. Anak membaca Al-Quran, tahsin, lalu memahami artinya, kemudian lantai terakhir itu tahfiz, hafal. Kalau kami ditambahin satu lantai lagi yang namanya aplikasi. Nah, aplikasi inilah PBQ, Project Based on Quran. Bagaimana mengaplikasikan Al-Quran yang sudah anak-anak hafal dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Jadi benar-benar linier ya, dalam kehidupan sehari-hari itu anak-anak bersama Al-Quran ini. Nah, ini Bapak Ibu strukturnya. Pertama adalah memunculkan tema itu up to date, terkini, ya seperti tadi kan vaksin, kabar hoax tentang vaksin itu, lalu
ini bisa jadi problem solving gitu. Lalu dimunculkan sebuah project. Project itu terdiri dari 3 kategori, ada performance atau unjuk kerja, ada produk, ada karya gitu, ataupun investigasi. Nah, kemudian baru diintegrasikan dengan ayat-ayat Al-Quran sama mata pelajarannya. Ini yang tadi dijelaskan ya oleh anak-anak kami yang SMP, yang SMA ada dalam bentuk mind map itu. Ini dalam bentuk silabus istilahnya. Lalu setelah proyek itu sudah jadi, didokumentasikan menjadi karya ilmiah. Kalau dalam semester ini ada 3 proyek, nanti berarti anak-anak kita akan menyusun 3 karya ilmiah. Kita saja dulu waktu SMP SMA jarang sekali ya, dan mungkin tidak pernah menyusun karya ilmiah. Setelah jadi baru benefit adalah dimanfaatkan. Ini berhikmah tadi, ya ditunjukkan, digunakan untuk satu kelompok tertentu atau universal seluruh dunia dan bisa berupa gerakan yang terus akan dilakukan secara kontinu. Nah, inilah struktur dari aplikasi Project Based on Quran. Seperti contoh, ya kan. Nah, ini ada contoh proyek tentang rokok ya kan. Ini, nah nanti desain proyeknya itu macam-macam ya. Ada meme anti rokok ya kan. Nah ini membuat blog, meme atau vlog anti rokok ya kan. Yang mana ini diintegrasikan dengan ayat-ayat Al-Quran. Khusus untuk masalah rokok ini ada 4 ayat Al-Quran yang diintegrasikan. Al-Baqarah ayat 195, An-Nisa 29, Al-Ahzab 58, dan Al-A'raf 157. Nah ini luar biasa. Tadi Bapak Ibu peserta webinar di awal sudah dijelaskan ya, anak-anak bakalnya akan membuat proyek-proyek apa ini. Nah itu sangat luar biasa. Dan Bapak Ibu yang terhormat, inilah penutupan dari Project Based Quran PBQ, yaitu karya ilmiah. Ini sebagai rekamannya, dokumen ilmiahnya ya. Anak-anak nulis nanti persis seperti kita nulis karya ilmiah ya, kayak skripsi sederhana begitu. Ada pendahuluannya, ada tinjauan teorinya gitu, lalu ada pembahasan ya kan, pelaksanaan proyek ini dan ada kesimpulan. Nah, seperti contoh ini Bapak Ibu, contoh karya ilmiahnya anak-anak ya. Nah, ini proyek-proyeknya. Nah, ini karya, ini dalam bentuk produk ya, karya dan lain-lain. Banyak sekali, lihat Bapak Ibu. Nah, inilah foto ya, ini performance ya, pidato dan lain-lain. Wah, senang sekali. Jadi tiba-tiba Al-Quran menjadi sesuatu yang akrab dengan anak-anak ya, dan untuk problem solving dalam menyelesaikan masalah mereka sehari-hari. Baik itu masalah pribadi mereka atau masalah umum, ya masalah masyarakat. Nah, ini mungkin dari saya, Dimas ya. Mudah-mudahan memahami bahwa konsep PBQ itu yang kita lakukan di Insan Mandiri adalah kembali lagi benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai solusi untuk menyelesaikan masalah. Dan munculnya adalah dalam bentuk proyek. Ya, karena itu ada teman-teman yang mengatakan PBQ itu seperti pernikahan antara project based learning ala Finlandia atau Jepang dengan Al-Quranul Karim. Saya katakan ya betul memang itu. Cuman kalau mereka itu tidak ada dasar dari Al-Quran, masih ngambang begitu. Kalau kita sudah ada dasarnya sebagai kebenaran mutlak. Nah, itu mungkin Ananda Dimas dari saya tentang konsep apa itu project based Quran. Setelah saya jelasin apa itu latar belakang tadi ya, kemunduran umat Islam. Nah, mudah-mudahan nanti akan dapat penguatan lagi dari Ustadz kita yang tercinta ya, Ustadz Hamzah Alatas. Terima kasih Dimas. Kurang lebihnya mohon maaf, Bapak Ibu yang terhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Munif atas penyampaiannya. Masya Allah, keren sekali ya. Banyak sekali informasi-informasi penting dan bermanfaat yang disampaikan oleh Pak Munif tadi. Terima kasih Pak Munif. Jadi PBQ ini bisa menjadi salah satu model pembelajaran yang dapat mengakrabkan kita dengan Al-Quran. Betul ya Pak Munif tadi?
Betul sekali, Dimas. Ya, Masya Allah, betul sekali ya Ayah Bunda. Sayang sekali apabila kita sudah tahu bahwa Al-Quran adalah sumber pengetahuan, tapi tidak kita gunakan sebagai solusi masalah-masalah kehidupan. Baik Ayah Bunda sekalian, sebagaimana tadi yang sudah Pak Munif jelaskan bahwa Al-Quran sangat berpengaruh sekali kepada terlaksananya proyek-proyek PBQ ini, di mana Al-Quran sebagai pemantik solusi dari segala masalah yang diselesaikan dengan PBQ ini. Nah, kita perlu sadar nih dan mengetahui lebih jelas mengenai kedudukan Al-Quran dalam kehidupan ini. Oleh karena itu, izinkan saya mempersilahkan Ustadz Hamzah Al-Atos sebagai pemateri kedua hari ini untuk menjelaskannya. Beliau adalah pembina asrama Insan Mandiri Cibubur yang memiliki peran besar dalam membimbing kita ya, siswa-siswa SMP IT maupun SMA IT Insan Mandiri Cibubur, khususnya dalam bimbingan pembelajaran PBQ ini. Baik, langsung saja kita sapa Ustadz Hamzahnya. Assalamualaikum Ustadz Hamzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Baik, Ustadz, bisa saya serahkan sesinya ke Ustadz atau bagaimana? Ya, terima kasih Ananda Dimas. Baik, Ayah Bunda dan saudara-saudara sekalian, mari kita simak dan pahami nasihat serta ilmu yang akan diberikan oleh Ustadz kita, Ustadz Hamzah Al-Atos. Kepada Ustadz Hamzah Al-Atos, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa habibuhu wa safiyyu khairu nabiyyin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin basyira wa nadhira. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Munif Hatif selaku Direktur Sekolah Insan Mandiri serta para bapak, ibu-ibu peserta webinar saat ini. Alhamdulillah wa syukurillah, kita dipertemukan di forum yang sangat berguna ini, sangat bermanfaat ini. Suatu webinar yang memperkenalkan Al-Qur'anul Karim. Sebab kalau kita membaca suratul Furqan yang menjadi landasan dan pijakan apa yang akan saya sampaikan saat ini, dan juga berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Munif tadi, sungguh sangat mengkhawatirkan, sungguh sangat memprihatinkan ketika kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasul, maksudnya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata, wahai Tuhanku, sungguhnya kaumku ini menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang ditinggalkan. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini kapan ini? Rasulullah katakan ini nanti di yaumil qiyamah. Rasulullah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa umatnya meninggalkan Al-Quran. Apakah benar kita meninggalkan Al-Quran? Kan saat ini banyak kita saksikan sekolah-sekolah menghafal Al-Quran. Banyak sekali, menjamur sekarang. Berbeda
seperti di tahun 70-an saat saya masih pesantren. Dulu kalau di pesantren-pesantren dulu, kalau kita itu banyaknya mengaji kitab-kitab. Menghafal Qur'annya tidak. Paling Al-Quran dihafal hanya juz 30 ya seperti itu. Dan kemudian ya baca Al-Quran, sering kita baca Al-Quran tapi tidak dihafalkan. Jarang sekali kita dapati pesantren yang menghafal Al-Quran. Dulu hanya kita ketahui di Kudus ada ya, pesantren tahfidzul Quran. Dan sudah menjadi pengetahuan umum kalau pesantren yang tahfidz biasanya mereka itu menghafal Al-Quran, membaca tajwidnya dengan benar, ya, tapi kalau segi arti dan maknanya mereka kurang. Sebaliknya pesantren yang ya, mempelajari kitab ya, di dalam penghafalan Qur'annya kurang seperti itu. Nah ini sekarang ini berbeda. Sekarang banyak sekali pesantren-pesantren yang menghafalkan Al-Quran. Al-Quran dibaca, Al-Quran dihafalkan. Ini adalah merupakan sesuatu hal yang bagus, sesuatu hal yang baik. Akan tetapi ya, tidak sampai di sana. Nggak cukup seorang itu hanya menghafal Al-Quran dan membacanya kalau dia tidak mengerti makna dari Al-Quran tersebut dan mengamalkannya. Inilah yang tadi sudah diterangkan oleh Bapak Munif, ya, bahwasanya di insan mandiri ini di samping ada tahsin, ya, bagaimana kita ajarkan mereka ya dengan berbagai macam latar belakang, apakah mereka itu sudah bisa membaca Al-Quran atau sebelumnya tidak bisa, ya kita ajarkan mereka membaca Al-Quran ya, dengan baik, ya, dengan tahsinnya, tajwidnya, kemudian meningkat menghafal Al-Qurannya. Ya, ini memang kita bagi mereka yang kuat hafalannya, ya, kita dorong supaya mereka meningkatkan hafalan tersebut. Kemudian di tahap berikutnya adalah bagaimana mereka memahami maknanya, dan juga di level yang terakhir adalah bagaimana mencoba mengaplikasikan dalam bentuk karya yang disebut dengan kurikulum unggulan di MC ini adalah PBQ. Bapak-bapak dan Ibu sekalian, apa yang ingin kita terangkan di sini adalah bagaimana Al-Quran itu Rasulullah katakan ditinggalkan, mahjuran, ditinggalkan. Nah, ditinggalkan ini bukan berarti nggak dibaca, tapi hukum-hukumnya ditinggalkan. Pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran ditinggalkan. Petunjuk-petunjuknya ditinggalkan. Sehingga ya, antara perilaku mereka dengan Al-Quran sudah jauh menyimpang. Sehingga saat ini kita lihat seperti tadi survei. Kenapa survei kok negara Arab di atas 100? Begitu juga Indonesia urutannya. Itu karena sudah jauh dari Al-Quran. Sebab di Al-Quran ini kita dididik dengan nilai-nilai mulia. Nah, kalau kita hanya membaca Al-Quran tanpa memahaminya, kemudian tidak mengamalkannya, isi dari Al-Quran tersebut, maka kita akan dikategorikan termasuk orang-orang yang meninggalkan Al-Quranul Karim. Nah, ini kita akan rasakan bedanya antara generasi awal, di mana ya para sahabat Nabi dulu mereka mengatakan, kami tidak membaca 10 ayat dari Al-Quran, melainkan kami baca, kami fahami,
kemudian kami amalkan. Seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membimbing mereka. Setiap turun ayat Quran dijelaskan kepada para sahabat. Kemudian Rasulullah amalkan dan para sahabat pun yang mengamalkan makna dari perintah-perintah Al-Quran yang turun tersebut. Inilah makna yatlu alaihim ayatihi. Ya, seperti yang tadi ya Pak Munif sebutkan dalam surah Al-Jumu'ah, dan ada 4 surah lain yang senada dengan itu. Bagaimana misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang ini menjadi dasar, menjadi suatu dasar pendidikan yang ditulis oleh Profesor Mina Hattori tadi, yaitu bagaimana yang Rasulullah lakukan seperti itu. Yatlu alaihim ayatihi. Rasulullah mengajarkan, ya, yatlu ini membacakan. Ya. Dan juga sebenarnya kalau arti tala itu artinya mengikuti. Jadi bukan dibaca seperti yaqra'u, berbeda. Ya. Yaqra'u dengan yatlu. Kalau yatlu itu ya dibaca, difahami, diikuti. Yatlu seperti wasyamsi wadhuhaha wal qamari idza talaha. Demi matahari dan waktu duhanya. Wal qamari idza talaha, demi bulan ya, apabila dia mengikuti matahari. Ya, tala di sini artinya mengikuti. Nah, yatlu di sini artinya bukan saja membacakan ayat-ayat Al-Qur'an, akan tetapi memahaminya kemudian mengikuti apa yang ditunjuki oleh ayat-ayat tersebut. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Jadi begitu Rasulullah SAW. Jadi dibacakan, difahami, kemudian diamalkan. Setelah itu yuzakkihim, bagaimana dibersihkan hati mereka, dibersihkan akhlak mereka, perilaku mereka, ini menjadi karakter, menjadi akhlak yang mulia. Kemudian terakhir, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ini sebagai pengetahuan, diajarkan Alkitab yang maksudnya adalah Al-Qur'an, wal hikmah, dan ayat-ayat hikmah yang di sana yang memiliki manfaat yang baik di dalam kehidupan dan perilaku kita. Ya, al-hikmah itu. Ya, ayat-ayat hikmah ada nanti ada bagan yang di akhir presentasi ini kita akan mengetahui apa itu ayat-ayat hikmah. Jadi seperti itu yang dilakukan oleh Rasul. Ya, oleh karena itu apa yang dilakukan oleh Rasul ini dengan bersumber dari Al-Quran. Karena Rasulullah SAW setiap hari ngajarinnya Al-Quran. Ya. Fadzakir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Ini perintah dari Allah. Fadzakir, berikanlah peringatan bil Qur'an, dengan Al-Quran. Man yakhafu wa'id, bagi mereka-mereka yang takut akan ancamanku. Jadi Rasulullah SAW terus memberikan peringatan dengan Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, memahaminya dan mengamalkannya, sehingga mereka terbentuk menjadi manusia-manusia yang unggul, yaitu manusia-manusia yang disebutkan oleh Al-Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang ukhrijat linnas, yang dikeluarkan bagi manusia. Ya. Bagaimana ini terbukti? Ini bisa menjadi khairu ummah, padahal dulu bangsa Arab adalah bangsa yang disebut ummiyin, bangsa yang terbelakang, yang tidak tahu apa-apa. Ya, artinya nggak tahu peradaban yang tinggi, nggak tahu, ya, banyak yang tidak mengerti sesuatu, ya, dari peradaban-peradaban yang sudah maju. Ya. Mereka dibentuk dengan Al-Quran menjadi khairu ummah yang asalnya. Jadi dengan Al-Quran ini latar belakang mereka, walaupun misalnya ya nggak kurang berkualitas, latar belakangnya asalnya dari hamba sahaya, misalnya seperti itu, artinya tidak dikenal, bukan orang yang mulia, bukan orang yang terhormat. Tapi lihat, coba, dengan didikan Al-Quran mereka menjadi khairu ummah. Lihat Bilal ibn Rabah, Ammar bin Yasir, Suhaib ar-Rumi, ya,
Dan banyak sahabat-sahabat yang dulu diremehkan orang. Ya. Bagaimana mereka menjadi orang-orang hebat, ya, menjadi orang-orang yang mulia dengan didikan Al-Quran. Ini adalah ya, sebagai khaira ummah, ya, sebaik-baiknya umat. Dan juga setelah itu kita lihat generasi-generasi ini, di mana pada saat mereka akrab dengan Al-Quran, mereka menjadi pencetus-pencetus ilmu pengetahuan. Karena di Al-Quran ini terkandung semua ilmu pengetahuan. Ini adalah ilmu Allah. Allah mengetahui yang terdahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Apa Allah tidak tahu adanya teknologi sekarang ini? Atau yang generasi 4.0 tadi, apa Allah tidak tahu? Allah sudah tahu. Dan Al-Quran ini adalah ya, kitab suci yang terakhir yang bisa ya, artinya yang bisa digunakan untuk segala zaman, yang bisa menghadapi berbagai tantangan zaman ini. Ya, tentunya bagi mereka-mereka yang akrab dengan Al-Quran, mereka-mereka yang tidak menjadikan Al-Quran ini mahjur, ditinggalkan. Kalau hanya dibaca saja, kemudian dihafal sampai di situ berhenti, ya tidak ada manfaat. Karena Al-Quran ini ya bukan hanya sesuatu yang dibaca, walaupun membacanya ini adalah merupakan suatu fadilah yang besar. Bahkan Allah berikan ganjaran setiap huruf yang kita baca, kita akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam hal ini, agar supaya kita tidak menjadikan Al-Quran ini mahjur, tidak menjadikan Al-Quran ini sesuatu yang kita tinggalkan, ini banyak hal ya, yang dari kaum muslimin yang acuh tak acuh, bahkan tidak memahami benar kitab sucinya sendiri. Ya, dia tahu kitab ini adalah kitab suci yang Allah turunkan ya, melalui melalui malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang membacanya kita dihitung ibadah. Setiap huruf kita akan diberikan ganjaran 10 kebaikan setiap hurufnya. Tapi kadang-kadang fungsi dari Al-Quran ini tidak kita kenal. Ya, kita nggak berkenalan dengan Al-Quran. Sehingga Al-Quran ditinggalkan. Bagaimana kita meninggalkan Al-Quran? Karena kita nggak paham, nggak kenal Al-Quran. Nah, untuk itu kita perlu mengenal ya, Al-Quran ini. Ya, tentunya ya, di sini saya ingin gambarkan bagaimana Al-Quran itu memperkenalkan dirinya sendiri. Al-Quran yatahaddatsu an nafsi. Ya, sering di kitab Ulumul Quran dijelaskan, kitab Al-Quran ya, adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dan seterusnya, definisi-definisi. Ya, kita tidak bacakan hal itu, tapi kita ingin ya mengenal Al-Quran seperti Al-Quran itu memperkenalkan dirinya sendiri. Ya, ini salah satunya di sini saya gambarkan bagaimana itu Al-Quran memperkenalkan diri. Al-Quran kita ketahui namanya, ya kitab suci ini kita ya kita kenal Al-Quran, disebut juga Al-Kitab, disebut juga Al-Dzikir, disebut juga Al-Haq, disebut juga Al-Furqan, disebut juga ya. Nah, ini banyak macam ya. Al-Bushra dan seterusnya, Rahmah, Syifa dan seterusnya. Ya. Tapi ada fungsi-fungsi yang sangat penting ya, yang kadang nggak diperhatikan. Di antaranya yaitu sebagai hudan, sebagai petunjuk. Ini penting kita mengetahui ya, fungsi-fungsi Al-Quran ini. Tadi juga di awal webinar ini dibacakan ayat Quran ya, yaitu awal surah Al-Baqarah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan ya, Alif Lam Mim dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Fungsi yang pertama adalah hudan. Ini adalah fungsi dari Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Petunjuk ya. Dengan petunjuk ini kita tidak akan tersesat jalan.
ya, kita kalau mau ingin menuju suatu tempat, kita perlu peta, perlu map. Kalau sekarang lebih canggih lagi, ada Google Map, ya, ada Waze misalnya, ya, sehingga kita mau kemanapun, ya, karena ada petunjuk jalannya, kita akan sampai ke tempat tersebut. Ini sebenarnya Al-Quran juga seperti itu. Hudan linnas, berkali-kali Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan bahwa fungsi Al-Quran ini adalah sebagai petunjuk. Nah, kalau kita ini tidak gunakan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan kita di dunia ini, ya bisa-bisa kita tersesat. Bahkan terkadang kita nggak sadar kita akan tersesat, bahkan kita menganggap dirinya adalah orang paling baik, orang paling benar, nggak taunya tersesat. Karena kita tidak ukur kepada Al-Quran. Nah, juga kita harus pahami Al-Quran ini, ya, sebagai mizan. Ya. Al-Quran sebagai mizan artinya sebagai tolak ukur kebenaran. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Nanti di slide berikutnya juga, ya, kita cantumkan ayat Qurannya. Ya. Bagaimana Al-Quran ini Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ya, bahwasanya Al-Quran ini adalah sebagai mizan, seperti dalam surah Asy-Syura. Allahul ladzi anzalal kitaba bil haqqi wal mizan. Allah lah yang telah menurunkan Alkitab dengan benar. Wal mizan, dan mizan ini, ya, ini wawunya adalah sebagai ataf tafsir. Jadi Allah turunkan al-mizan. Maksudnya Al-Quran ini adalah sebagai mizan, sebagai neraca, sebagai tolak ukur kebenaran. Banyak di antara kita, ya, sekarang ini dibikin bingung karena banyak sekali, ya, madhab-madhab, banyak sekali golongan-golongan yang masing-masing golongan tersebut mengklaim dirinya lah paling benar, kelompoknya lah paling benar. Ya. Mereka lah ahlul jannah, seperti itu, lebih pede lagi seperti itu. Nah ini, ya, untuk masyarakat awam bingung, ya, mana ini yang benar sebenarnya. Yang golongan ini mengatakan ini paling benar, golongan itu paling benar. Hendaknya kita ukur dengan Al-Quran. Setiap orang, sering saya memberikan suatu analogi, bagaimana setiap orang kalau punya ukuran tersendiri, ukuran kebenaran menurut dirinya, menurut kelompoknya, pasti segala sesuatunya diukur dengan dirinya. Ya, seorang misalnya mau beli tanah luasnya yang realnya 100 meter persegi. Ya, si penjual punya ukuran sendiri. Si pembeli punya ukuran sendiri. Si penjual punya ukuran, ya, yang 1 meternya dia punya besi, 1 meternya lebih kecil dari 100 cm. Ya, taruhlah 90 atau 80 cm, dibilang ini 1 meter ini. Si pembeli punya ukuran juga, yang punya besi panjangnya 120 cm. Dibilang ini 1 meter. Ada tanah 100 meter persegi, kalau diukur pakai meterannya si pembeli, enggak sampai 100 meter nih, karena dia punya ukuran lebih besar. Kata si penjual, karena dia punya ukuran lebih kecil, dia hitung, loh, ini lebih dari 100 meter persegi. Nah, masing-masing dengan ukurannya sendiri enggak bakal ketemu. Inilah yang terjadi. Kenapa? Ya, sering, ya, perbedaan di antara kita ini enggak bisa terselesaikan, karena Al-Quran tidak menjadi rujukan, Al-Quran tidak menjadi referensi, Al-Quran tidak menjadi mizan. Ya, sedangkan kita secara, ya, sosial masyarakat saja dalam ukuran, ada ukuran, ya, yang standar. 1 meter itu adalah 100 cm. Ini ukuran standarnya, ya, sampai ditaruh di museum di Prancis, di Sèvres kan. Ya, dulu itu dari bahan iridium, ya, disimpan di sana. Ini ukuran 1 meter standar internasional. Jadi nggak ada lagi orang mengklaim 1 meter ini 90 cm, nggak ada, pakai besi yang dia punya, ya, atau kayu yang dia punya.
Enggak, mesti harus 1 meter adalah 100 cm. Jadi semuanya bisa terselesaikan. Ini sebenarnya inilah Al-Quran. Ya, itu sebagai mizan. Jika ada orang mengatakan ideal yang benar, ya, yang B mengatakan dia yang benar, kembalikan kepada Al-Quran, mana yang lebih cocok dengan Al-Quran, itulah yang benar. Mana yang lebih pas dengan Al-Quran, itulah yang benar. Nah, ini banyak dilupakan sehingga kaum muslimin sekarang ini karena meninggalkan Al-Quran yang diacu, yang dipegang hanya qaul si fulan, perkataan gurunya, perkataan si fulan dan sebulan. Akhirnya semuanya setiap orang memiliki pendapat masing-masing. Ya. Kemudian juga Al-Quran sebagai nur, sebagai cahaya. Ini berkali-kali dalam surah An-Nur bahkan Allah gambarkan nurnya ini, cahayanya seperti ini, mishkat, kamishkatin fiha misbah, al-misbahu fi zujajah. Bagaimana Al-Quran ini cahayanya dari bagaikan yang keluar dari lubang yang tidak tembus, ya. Kalau sekarang bisa kita analogikan dengan lampu downlight seperti itu, yang dari kecil terus membesar. Ini adalah gambaran dari cahaya Al-Quran. Ya, bagaimana makin ke bawah, makin jauh dari masa Rasulullah SAW, ibarat ini sumbernya dari masa Rasulullah, masa turunnya, makin jauh makna Al-Quran makin luas, makin melebar. Dan Al-Quran ini kalau cahaya, sebagai cahaya tentu, ya, kalau orang yang berada di dalam cahaya yang terang, dia tidak akan kejeblos, dia tidak akan salah jalan, dia bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Mana misalnya diajukan, ya, kepadanya ditawarkan batangan besi, kalau ada orang bilang ini adalah emas, dia bisa lihat mana itu emas atau bukan, dia bisa buktikan kalau dia dalam cahaya. Nah, ini Al-Quran itu mengeluarkan manusia dahulu, ya, minadz-dzulumati ilan nur. Allah sering menyebutkan bagaimana, ya, manusia ini, ya, Allah keluarkan dengan Al-Quran, yukhrijuhum minadz-dzulumati ilan nur, dikeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, dari kegelapan kemusyrikan, kegelapan kebodohan, kegelapan perpecahan, dan kegelapan macam-macam, ya. Mereka keluar dari sana menjadi manusia-manusia yang unggul. Nah, ini kalau tidak digunakan Al-Quran, ya, mereka akan terus berada di dalam kegelapan. Al-Quran juga sebagai musaddiq, sebagai pembenar, ya, atau sebagai referensi. Kalau ada setiap misalnya ada riwayat, ada apa saja yang berbicara tentang sesuatu, ini benarkah dari Rasulullah? Kalau Rasulullah itu pasti sesuai dengan Al-Quran. Lihat Al-Qurannya, sesuai nggak riwayat tersebut dengan Al-Quran? Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, nggak mungkin Rasulullah SAW berbicara seperti itu. Atau kitab apapun, ya, kalau tidak sejalan dengan Al-Quran, maka pasti itu tidak benar. Ini adalah, ya, ciri-ciri Al-Quran yang disebutkan oleh Al-Quran sendiri, dan juga Al-Quran sebagai hujjah, sebagai argumen, ya, sebagai hujjah kebenaran, di mana nanti di akhirat, kalau kita di Indonesia di sini, ya, kalau kita di sidang di pengadilan yang sebagai referensi hakimnya untuk menentukan apakah seorang yang disidangkan itu bersalah atau tidak, ada KUHP. Tapi kalau di akhirat nanti bukan, ya, bukan KUHP yang dipakai adalah Al-Quran. Ya, Al-Quran itu sebagai hujjah nanti di akhirat. Ya, kita boleh saja mengklaim kita ini benar kok melakukan sesuatu. Nanti Allah ngeceknya bukan dengan berdasar ini dia benar karena sesuai dengan kitab fikih ini. Tidak. Ya, di akhirat, ya, yang ada sebagai referensi hanyalah Al-Quranul Karim. Ya, Al-Quran nanti bisa menjadi syafi', bisa menjadi pensyafaat, ya. Dan Al-Quran juga, ya, bisa menjadi nanti pendakwah. Jadi bisa menjadi muhami atau bisa menjadi pembela nanti Al-Quran, dan Al-Quran juga bisa menjadi pendakwah kalau kita perilaku kita tidak sesuai dengan Al-Quran. Nah, ini Al-Quran sebagian neraca ini, ya. Nah, ini contoh, ya, itu apa dari surat An-Nur, ya.
Jadi makna Al-Quran terus berkembang ya, dengan sesuai dengan perkembangan zaman. Seperti Ibnu Abbas mengatakan, Al-Quran yufassiruhu zaman. Al-Quran itu akan ditafsirkan oleh perkembangan zaman. Kalau dulu misalnya ada disebutkan yang dalam surah Yasin, bagaimana wa khalaqna mim mithlihi ma yarkabun, kami ciptakan ya seperti perahu apa yang akan mereka naiki. Kalau dulu yang dinaiki sebagai tunggangan kendaraan adalah unta, ya, kuda, keledai, tapi ya itu dipahami masa lalu, tapi masa sekarang ya kendaraan itu berkembang, makna mayar kabun itu berkembang. Ini maksud dari pemahaman Al-Qur'an dalam surah An-Nur yang terus berkembang ya di sepanjang zaman. Nah, berikutnya garis besar dari Al-Qur'an ya. Tadi Pak Munif juga sudah menyampaikan di situ ya secara bahasa Indonesia, tapi ini saya mengambil dari ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an. Secara garis besar memang Al-Qur'an itu terdiri dari ayat-ayat tauhid yang berbicara tentang keesaan Allah. Juga kemudian ini banyak dari ayat-ayat Makkiyah ya, yang turun di Mekah itu berbicara tauhid. Kemudian masalah nubuah, kenabian ya, dengan syariat juga di sana, akhlak juga di sana. Kemudian al-ma'ad ya, arti al-ma'ad ini berbicara tentang hari kembalinya kita, tentang surga neraka yang menghisab. Ya, ini terlalu besar sekali. Kemudian kalau dirinci lagi menurut ayat-ayatnya ya, ada ayat-ayat kauniyah, ya, ayat-ayat yang berbicara tentang alam. Nah, ini banyak sekali ayatnya. Tadi diuraikan tadi ada masalah fisika, masalah kimia, masalah bumi, antariksa dan sebagainya. Ini ayat-ayat kauniyah. Dan ayat-ayat kauniyah ini hampir 1000 ayat ini. 1000 ayat ya di dalam Al-Qur'an dari 6.236 ayat ya, seluruh Al-Qur'an ada 6.236 ayat. 1000-nya ini ayat-ayat kauniyah. Itu lebih banyak dari ayat-ayat hukum, ayatul ahkam ya. Ayat hukum yang berbicara tentang puasa, membicara tentang sholat, tentang wudhu, ya, tentang pernikahan, perceraian, warisan, itu ayat hukum namanya. Tentang kisos apa semuanya. Ini ayat hukum nggak sampai 500, 400-an paling, atau 300-an lebih. Ya, coba ayat puasa kan berapa? Cuma 5 ayat. Ya. Tapi ayat-ayat kauniyah banyak, 1000 ayat. Nah ini umat Islam abai di sini. Ya. Ya, nggak perhatikan hal ini. Kalau umat Islam generasi awal, ya mereka memperhatikan sehingga mereka menjadi pelopor, penemu, ya kimia, ya, fisika, kemudian matematik, kedokteran, antariksa, tadi optik, dan sebagainya. Ini karena membaca ayat-ayat kauniyah dan merenunginya di sana. Karena ayat ini banyak sekali. Nah inilah tadi di PBQ banyak dan kita mengambil dari ayat-ayat ini ya. Di samping kalau ayat-ayat ahkam ya itu secara aplikasi ya kita ajarkan ya, secara fikih kita ajarkan dari kelas 1. Bahkan kalau kelas 3 ya saya mengajarkan membuka wawasan mereka. Jadi mengambil langsung fikihnya itu dari Alkitab wal Sunnah, dari Al-Quran dan Sunnah, supaya membuka wawasan mereka. Kalau fikih praktis, ibarat kalau pohonan, dia itu dari cabang, dari ranting yang kecil. Ya, mereka ibarat makanan sudah dikasih, disuguhin, udah matang. Ya, tapi di kelas 3, ya, baik yang SMP maupun SMA, kami ingin buka wawasan mereka. Kita ambil ayat-ayat Qur'annya, ya, supaya mereka tahu dasar hukumnya, sehingga jika mereka ya melihat ada perbedaan dalam furu, mereka ya, bisa lapang dada karena mereka bisa tahu dasarnya. Seperti itu ya kalau dalam ayat-ayat hukum. Ini ayat hukum ini sering banyak ulama berkutat masalah ini ya, masalah furu, karena masalah furu cabang kecil ya, akhirnya sering berbeda pendapat, ribut masalah ini. Terlupakan ayat-ayat kauniyah, akhirnya mereka terbelakang sampai sekarang ini. Karena ribut terus dalam masalah hukum. Dan juga bukan hal yang pokok dalam masalah hukum, dalam masalah-masalah yang
yang kecil-kecil masalah cabangnya. Nah, ini perlu ya anak-anak didik kita ini kita berikan pemahaman tentang Al-Qur'an. Dan juga di sana ada ayat-ayat qasas, ada kisah-kisah para nabi, ayat tauhid seperti tadi, ayat-ayat hikmah, ayat-ayat yang berbicara tentang yang gaib dan seterusnya. Itu secara garis besar seperti itu kandungan dari dalam Al-Qur'an. Dan ini menjadi ya sesuatu yang sangat-sangat dalam sekali ya kalau kita mau mempelajarinya. Dan anak-anak didik kita ini yang mempelajari PBQ ini sebenarnya melatih mereka ya akrab kembali dengan Al-Qur'an. Mencoba bagaimana mengambil dari satu ayat, menganalisanya, memikirkannya dari berbagai segi, kemudian menjadi karya. Saya pernah katakan kepada anak-anak, antum kalau sudah terbiasa seperti ini, nanti insya Allah setelah menjadi sarjana nanti, insya Allah kalau antum terus akrab dengan Al-Quran, antum akan menjadi penemu-penemu, ya, penemu seperti yang dilakukan oleh generasi-generasi awal ya, dari penemu-penemu kaum muslimin. Ya, itu kalau dengan Al-Quran, karena Al-Quran adalah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, Allahul ladzi anzalal kitabal haqqi. Ya, dalam ayat lain Allah sebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan Al-Qur'an ini ya walaqad ji'nahum bikitabin fassalnahu ala ilmin. Sungguhnya kami telah datangkan mereka dengan Alkitab, dengan Al-Qur'an yang kami rincikan ala ilmin, berdasarkan ilmu. Maksudnya berdasarkan ilmu Allah, dan ilmu Allah ini mengetahui segala sesuatu baik yang dahulu, yang sekarang maupun yang akan datang. Dan Al-Quran ini adalah refleksi dari ilmu Allah. Jadi kalau ingin mengetahui segala sesuatu, maka di sana ya di dalam Al-Quran terdapat ya, sumber ilmu. Cuman tentunya jangan dianggap Al-Quran ini seperti ilmu buku fisika, seperti buku kimia. Tidak, Al-Quran hanya menjelaskan pokok-pokoknya secara garis besar, dan kita yang harus menelitinya, harus mengkajinya dan mendalaminya. Dan inilah yang kita latih ya bagi anak-anak kita ini ya, dalam pelajaran PBQ ini. Kita terus akan mengakrabkan mereka dengan Al-Quran sehingga nanti ya, mereka insya Allah akan menjadi generasi-generasi ya, yang akrab dengan Al-Quran. Dan kita juga harus ya menjadi seperti itu. Tidak boleh kita ini nanti dikategorikan oleh Rasul termasuk orang yang diadukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Saya rasa cukup sekian paparan dari saya. Mudah-mudahan ini akan membuka mata hati kita untuk selalu dekat dan akrab dengan Al-Quran, ya, sehingga ya, Al-Quran akan senantiasa menjadi pembela kita di dunia ini sebagai pemecah berbagai problematika kita, sebagai solusi dari kehidupan kita, dan di akhirat nanti sebagai syafi' bagi kita, sebagai pensyafaat. Dan dia senantiasa mendampingi kita, karena di dunianya kita akrab dengan Al-Quran. Di akhirat pun insya Allah kita pun akan akrab dengan Al-Quran. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.